Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, kata-kata labbaik itu adalah sebuah sautan panggilan dari Allah ketika Allah mengundang kepada hambanya, wa'adzin linnasi fil hajji ya'tuka rijalan, dan juga walillahi 'alan nas hajjul bait. Artinya Allah mengundang, menyeru hambanya, ayo datang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ketika orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ada dua jawaban, ada dua jenis jawaban dari Allah. Yang pertama, labbaika abdi wa sa'daik, aku terima kedatanganmu wahai hambaku, dan sungguh segala keberuntungan akan aku berikan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini Allah memberikan begitu banyak taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kembali sebuah kewajiban salat, menghamba, sembah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang semoga Allah senantiasa menjaga nikmat iman dan Islam bagi kita semua sampai pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang penuh barakah ini kita ingin sedikit membahas tentang kegiatan haji yang sekarang sedang dijalankan oleh para jamaah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian mereka juga tidak lupa berziarah ke pusara suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah perbanyak rezeki kita, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut dan mendapatkan haji yang mabrur, yang kata baginda Nabi balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang ibadah haji di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bisa dilihat di dua ayat ini, yang pertama diawali dengan lillah, lillahi 'alan nas hajjul bait. Ayat yang berikutnya kata-kata lillah ada di akhir, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Seakan-akan Allah ingin berpesan kepada kita dalam melaksanakan ibadah haji, dimulai dan diakhiri semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, semata-mata karena Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah haji karena Allah, murni, tulus, ikhlas, maka itulah ciri tanda haji yang mabrur. Kita ketahui bersama bahwa ibadah haji itu lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-hajj asy'ath aghbar. Haji itu letih dan berdebu. Berdebu di sini maksudnya memang menggambarkan tentang betapa beratnya ibadah tersebut. Ada orang akan tidur di Muzdalifah. Tidur di Muzdalifah, hamparan tanah yang begitu besar, begitu luas, tidak beralaskan kasur sama sekali. Semua jutaan manusia ke tempat itu untuk mengambil batu yang akan digunakan besoknya melempar jumrah di Mina, sambil mereka pun beristirahat.
Kalau Nabi baru akan bergerak dari Muzdalifah ke Mina nih jam-jam kayak begini. Sudah mau mulai terbit matahari, Nabi baru jalan menuju Mina. Kalau sekarang biasanya orang akan diminta untuk berangkat menuju Mina di pertengahan malam. Ketika tadi sudah lewat jam 12, mulai para jamaah itu diarahkan untuk bergerak menuju ke Mina untuk lempar jumroh. Yang penting ada kata-kata nginepnya itu bisa betul-betul terasa, bisa tidur sampai lewat tengah malam bergerak, karena begitu banyaknya jumlah jamaah haji saat ini. Itu menggambarkan bahwa memang haji ini bukan hanya orang mempersiapkan harta saja, bukan hanya mempersiapkan hati saja, tapi fisik pun harus kuat. Ada tawaf, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, lempar jumrah di Mina. Kalau jamaah haji yang pada umumnya itu jalan kaki dari tempat kemahnya menuju tempat lempar jumrahnya itu jaraknya 2,5 sampai 3 km. Kembali lagi 3 km. Besoknya tanggal 11 Zulhijjah sama jalan lagi, balik lagi. Besoknya tanggal 12 sama jalan lagi, lempar jumrah, balik lagi. Sampai kemudian setelah itu ada tawaf lagi namanya tawaf ifadah. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Artinya di sini kita bisa merasakan betapa haji ibadah yang istimewa. Dia menggabungkan antara ibadah hati, artinya bahwa orang itu dalam melaksanakan ibadah haji tadi harus lillah. Dia memerlukan harta yang cukup untuk sampai ke sana, untuk bisa memiliki tempat tinggal di sana dan lain sebagainya. Dia memerlukan juga fisik yang prima untuk bisa menyempurnakan rangkaian ibadah-ibadah tersebut. Biasanya ibadah itu adalah satu dari 3 tadi. Ada ibadah hati, misalnya zikir. Orang zikir nggak punya duit bisa nggak zikir? Hah? Bisa. Orang nggak punya duit bisa nggak zikir? Bisa aja. Zikir hanya memerlukan hati. Sakit pun bisa. Sakit di rumah sakit. Wah sakit, dia lemes, tapi dia bisa berzikir menggunakan hatinya. Ada juga ibadah fisik, ibadah seperti bulan puasa yang menitik beratkan kepada fisik. Sampai Al-Quran mengatakan, kalau kalian sakit aw ala safarin atau dalam berpergian, fa'iddatum min ayamin ukhar, boleh diganti. Artinya ibadah puasa memerlukan fisik. Orang nggak punya duit juga bisa puasa, ya nggak harus punya duit banyak, cukup ada hidangan buka puasa, hidangan sahur cukup. Begitu pula ada ibadah harta, nggak perlu fisik yang sehat, dia sakit pun bisa bersedekah. Apalagi sekarang ada handphone, mau kirim duit ke anak yatim bisa. Yang penting dia punya duit. Badannya sakit pun tetap dia bisa melaksanakan ibadah harta tadi. Adapun haji menggabungkan antara ketiga ibadah tersebut. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ash-Shibli. Beliau pernah haji. Sepulangnya dari haji bertemu dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tahu Al-Imam As-Sajjad ini dijuluki As-Sajjad, ahli ibadah. Beliau waktu mau haji, ketika mau talbiyah, mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dalam sejarah diceritakan pingsan. Ditunggu beberapa waktu, ada keluarganya, ada muridnya, bangun lagi, sadar lagi, ambil wudhu lagi, mau talbiyah, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Kemudian ada orang pada bertanya, ya benar Rasulullah, kenapa mau talbiyah setiap mau talbiyah pingsan? Mau talbiyah pingsan.
Kata beliau, kata-kata labbaik biasanya orang Betawi tahu nih. Kalau kita dipanggil sama orang tua jawabnya begitu, labbaik. Atau kalau orang Betawi bilangnya lebek. Iya, benar gak? Itu apa? Itu adalah seruan dari panggilan. Ada yang manggil, kita jawab lebek. Dulu saya begitu, orang tua manggil Ahmad, jawabnya apa? Lebek, begitu. Nggak boleh kita bilang hah, jangan, kurang berakhlak. Lebek, Umi, lebek, Abah. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, kata-kata lebek itu adalah sebuah sahutan panggilan dari Allah ketika Allah mengundang kepada hambanya, wa'adzin linnasi fil hajji ya'tuka rijalan, dan juga walillahi 'alan nas hajjul bait. Artinya Allah mengundang, menyeru hambanya, ayo datang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ketika orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ada dua jawaban, ada dua jenis jawaban dari Allah. Yang pertama, labbaika abdi wa sa'daik. Aku terima kedatanganmu wahai hambaku, dan sungguh segala keberuntungan akan aku berikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, la labbaika wala sa'daik. Tidak aku terima kedatanganmu wahai hamba, dan tidak ada keberuntungan bagimu sama sekali. Aku takut ketika aku mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dapat jawaban yang kedua, gak aku terima kedatanganmu, dan aku tidak akan memberikan apa-apa bagimu. Saya takut, makanya saya sampai jatuh pingsan beberapa kali. Jadi kita harus perhatikan, itu orang yang pergi haji, ya, padahal Sayyidina Ali Zainal Abidin semua hartanya halal, ya, hari-harinya nggak ada maksiat kepada Allah, hatinya terus zikir kepada Allah, ingat sama Allah. Tapi begitu beliau mengajarkan kepada kita beradab di tanah suci. Bapak Ibu bayangkan, dalam Al-Quran itu Allah banyak bersumpah, wadduha wal-laili idza saja wasyamsi wadduhaha. Ketika berkaitan dengan tanah suci ini, Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku tidak bersumpah atas nama tanah ini. Wa anta hillum bihadzal balad, ada engkau wahai baginda Nabi di atas tanah ini. Jadi segitu agungnya tanah suci, tempat manusia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu kita bayangkan kalau ada orang berangkat ke tempat yang mulia itu, yang Allah bahkan tidak bersumpah atas namanya karena begitu besar keagungannya, kemudian datang ke sana menggunakan harta yang haram. Nah ini nih orang yang akan dapat model jawaban yang kedua tadi. Aku datangi panggilanmu ya Allah, la, tidak aku terima kedatanganmu, tidak ada keberuntungan bagimu. Karena apa? Datangnya pakai duit haram, na'udzubillah min dzalik. Atau yang niatnya bukan lillah tadi, sedangkan udah dijelaskan dalam Al-Quran harus lillah dari awal sampai akhir. Kalau bukan karena lillah, maka tidak akan mendapatkan haji yang mabrur. Tadi Al-Imam Asy-Syibli ketika pulang dari haji ketemu dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, gimana Syibli, sudah haji? Sudah ya benar Rasulullah. Kemudian ditanya, kan kalau orang mau haji itu ada ke miqat dulu ya. Kalau orang di Madinah mau ke Mekah, dia harus berhenti di tempat namanya Bi'r Ali, Sumur Ali, sumur yang digali oleh Sayyidina Ali. Waktu itu Madinah kekeringan. Sayyidina Ali pergi ke tempat itu, menggali sumur dan membawakan airnya untuk Rasulullah. Begitu. Itu minal ihsan. Sayyidina Ali ini dikenal sebagai orang yang
kalau Rasulullah lagi istirahat di sebuah perjalanan, sebelum Sayyidina Ali istirahat atau tidur di malam hari, udah disiapin tuh. Ini nanti air wudhunya Nabi, ini tempat pakaiannya Nabi. Itu al-ihsan namanya, berbuat baik. Jadi ibadah tidak hanya kita ibadah kepada Allah, tapi mempersiapkan, melayani orang tua kita, melayani guru kita, melayani sahabat kita, melayani sama kaum muslimin, itu sangat dianjurkan. Maka Sayyidina Ali begitu, dirapiin semua, udah ininya udah, ini udah, baru beliau istirahat. Begitu pula saat Madinah kekeringan, air susah, beliau pergi ke tempat itu, Dzul Hulaifah, kemudian menggali sumur di sana dengan batu yang sangat dalam, kemudian dibawakan airnya ke Madinah untuk Rasulullah SAW. Nah, itu tempat miqat sekarang. Orang mau haji, orang mau umrah dari Madinah harus ke situ dulu, niat di situ. Kalau umrah bilangnya apa? Labbaik Allahumma umratan, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, wahai Shibli, waktu kamu di miqat di Dzul Hulaifah, pada saat kamu mandi, ada mandi sunnah juga sebelum niat, apakah kamu juga berniat saat itu kamu ingin membersihkan dirimu dari segala sifat kemunafikan dan sifat-sifat buruk lainnya, atau niat mandi mau bersihin badan doang? Mandi waktu itu ya bersihin aja badan. Kata Sayyidina Ali Zabidin, belum sempurna ibadahmu, karena filosofi dari mandi di miqat itu adalah bahwa kamu akan membersihkan dirimu dari segala bentuk keburukan. Karena itu adalah simbol kesucian hati seseorang manusia. Ihram, kata-kata ihram, ya, ihram itu artinya orang telah mengharamkan dirinya dari perilaku beberapa hal. Kalau orang sudah niat ihram, dia haram untuk berjidal, berdebat. Dia haram pakai wangian, dia haram gunting kuku, haram cabut bulu, haram berburu hewan, haram bertemu sama pasangannya, ketemu bininya nih, kan bininya nih udah diakad nikah, tapi kalau udah ihram nggak boleh, haram sampai selesai tahallul. Ketika kamu berihram wahai Shibli, dan kemudian terjadi pelarangan terkait beberapa hal, kamu juga niat nggak waktu itu bahwa kamu akan haramkan dirimu dari berbuat maksiat seumur hidupmu? Nggak ada niat itu. Niatnya mau ihram, pakai kain ihram, ya selesai haji udah. Nggak ada niat bahwa aku akan mengharamkan diriku dari perbuatan. Nah, belum sempurna ibadah hajimu, kata Imam Ali Zabidin. Intinya bahwasanya ibadah haji bukan hanya kita melakukan secara zahir apa yang kita lakukan pada umumnya, dari mulai tawaf, sa'inya, tahallulnya, wukuf di Arafahnya, mabitnya, jamaratnya, lempar jumrah, tapi di setiap rangkaian ibadah tersebut ada makna yang begitu dalam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 10 Zulhijjah juga kita diminta untuk menyembelih hewan. Menyembelih hewan, yang mana ibadah itu diambil dari sebuah kejadian, yaitu Nabi Allah Ibrahim diminta untuk menyembelih siapa? Ismail. Ini saya nih Bu ya, saya nih. Misalnya diangkat sama Allah jadi apa ya? Jadi wali lah. Kamu diangkat jadi wali. Terus saya diminta sama Allah, ntar tanggal 10 sembelih anak-anak kamu ya. Anak kamu sembelih ya. Kayaknya saya nggak bakal kuat tuh. Udah deh ya Allah, nih saya balikin dah nih sorbannya nih, nggak jadi wali lagi nggak apa-apa dah. Nggak kuat kayaknya sembelih anak. Bayangin kita diminta untuk motong leher anak kita.
Dan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu tahu semua bahwa beliau lama nggak punya anak. Bininya yang pertama namanya Sarah, Siti Sarah. Nggak punya anak lama puluhan tahun. Sampai udah pada tua, kata Siti Sarah, nih Ibrahim kawin sama ini nih, saya bawa nih, namanya Hajar. Nikahlah Nabi Ibrahim dan punya anak. Girangnya bukan main, bayangin. Lama nikah nggak punya anak, begitu kemudian nikah dengan Siti Sarah dalam umur yang udah tua, Allah karuniakan anak. Seneng nggak? Seneng. Begitu punya anak, kata Allah, Ibrahim itu Hajar sama Ismail bawa ke Mekah. Dulu mereka tinggal di Palestina, di negeri Palestina, di Palestina sekarang. Dan juga kemudian ke Irak juga ya, ke Babil. Singkat cerita dibawalah ini bayi yang masih digendong sama istri, dibawa. Kan girang, lagi girang banget nih. Wah, dapat anak. Sampai di Mekah baru istirahat sebentar, Allah bilang, Ibrahim balik. Tapi itu bini sama anakmu tinggalin di sini. Tinggalin. Di tempat yang kering kerontang, nggak ada tumbuhan. Kalau bahasa Al-Qur'annya biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Ya Allah, kalau gitu saya tinggalkan ini istri sama anak saya, titip ya Allah, tempat nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Nabi Ibrahim nitip, ya Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Tolong jadikan nih warga-warga yang ada di sekitaran sini supaya cinta sama mereka, supaya bantuin mereka, supaya nolongin mereka. Gimana nih ya Allah, saya ninggalin perempuan sama bayi di tempat yang kering kerontang begini. Ya udah, ayo balik. Kepikiran pulang. Nah, itulah kemudian terjadi peristiwa sa'i dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Jaraknya kurang lebih setengah kilo. Siti Hajar ngelihat nih anak kehausan, dari atas bukit lari ke bawah, naik ke Bukit Marwah, nyari air. Keliling di Bukit Marwah, ada nggak sumur di sini? Nggak ada. Tapi naluri seorang ibu nggak berhenti di situ. Turun lagi, jangan-jangan ada di sofa. Balik lagi ke sofa, putaran lagi daerah situ. Oh nggak ada. Balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali. Dan ternyata nggak ada air memang. Lalu dengan sa'i itu artinya usaha. Dengan usaha seorang ibu tadi, kemudian Allah pancarkan air yang sampai sekarang ada, yaitu air Zam-Zam. Bahwa usaha kita ini pelajaran. Kita usaha di sini, ternyata nggak ada rezeki di sini. Rezeki dari tempat yang lain. Selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Nabi Ibrahim lama sampai akhirnya punya anak juga di sana, namanya Ishak. Dari Siti Sarah, setelah merelakan suaminya menikah dengan Siti Hajar, akhirnya dia pun Allah berikan keturunan, namanya Nabi Ishak. Sudah tumbuh remaja, udah lama Nabi Ibrahim kangen juga sama Nabi Ismail. Tuh anak saya bagaimana ya, udah lama banget saya tinggalin. Coba datang ke Mekah mau nengok. Datang ke Mekah, kondisi anak udah remaja. Apa kabar? Gimana kehidupan di Mekah? Bagaimana kondisi orang-orang di Mekah? Udah istirahat malam itu. Baru ketemu nih, malam istirahat. Lagi girang-girangnya ketemu, malam istirahat, dalam mimpi Allah suruh apa? Ibrahim, ntar bangun pagi sembelih anakmu ya. Ya Allah, baru ketemu nih,
Belum kelar kangennya belum. Baru ketemu, baru selesai, baru sampai. Belum sempat ngobrol banyak. Sembelih. Kata Allah sembelih. Bangun pagi tanya sama anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahu. Saya lihat dalam mimpiku Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Kalau gitu gimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Aku akan sabar. Kalau gitu ayo kita berangkat. Nah, dari wilayah Ka'bah bergerak menuju ke daerah Mina untuk dipotong, untuk disembelih itu Nabi Ismail. Jauh dari ibunya, biar ibunya nggak ngeliat. Jalan berdua-duaan untuk niatnya nyampe di Mina mau disembelih nih anaknya. Sampai di Mina, kemudian Nabi Ibrahim begitu mau sembelih kan ada syaitan datang goda ya. Ibrahim, kamu gimana? Anak mau disembelih. Nah di situ Nabi Ibrahim ambil batu, lemparkan ke arah syaitan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai beberapa kali. Itu kemudian menjadi lempar jumrah. Begitu mau disembelih, udah diginiin, udah di apa namanya nih? Diapain ya? Digoyangin tangannya. Kata Allah, laqad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan perintahku. Engkau telah jalankan perintahku. Diganti deh dengan domba, dengan apa? Kibas ya. Diganti. Nah itu menjadi kemudian amalan rutin setiap tahunnya kita diminta untuk menyembelih hewan. Kemarin ada orang nanya begini, sholat berjamaah di shaf pertama pahalanya sama kayak menyembelih sapi. Berarti kalau gitu nggak usah sembelih sapi, udah sholat jamaah aja di shaf pertama. Nah, kemudian jawabannya ada pada hadis Nabi, ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Di hari Idul Adha tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah artinya apa? Menyembelih. Salat jamaah di shaf pertama ada nggak darah yang mengalir? Nggak ada. Maka dari itu bukan berarti itu nggak usah lagi dah kita berkorban, nggak. Tapi itu adalah bagian daripada fadilatul amal, keutamaan amalan-amalan tersebut. Bahwa sholat berjamaah di shaf pertama pahalanya sangat besar begitu ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diminta untuk berkorban bagi yang mampu. Bagi yang mampu diminta untuk berkorban. Nggak mampu bagaimana? Nggak mampu boleh nggak berkorban? Nggak mampu harus nggak berkorban? Nggak harus. Itu bagi yang mampu. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan, diutamakan, dianjurkan. Sekarang ada yang nanya, kalau orang punya utang, boleh nggak berkorban? Menurut Bapak Ibu boleh apa nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kalau orang punya utang, hukum bayar utang apa? Wajib. Hukum berkorban, sunnah muakkadah. Yang mana yang diutamakan? Yang wajib. Kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo, itu boleh. Dia punya duit 2 juta mau beli kambing, dia punya utang juga. Saya punya utang sama Obi nih 2 juta, kudu bayarnya bulan Agustus, udah sepakat
bulan apa sih? Lebaran Juni ya. Bulan Juni saya punya duit mau beli korban, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena belum jatuh tempo, masih ada waktu untuk mengumpulkan duit lagi untuk bayar utang. Tapi kalau jatuhnya berbarengan atau jatuh temponya sebelum hari raya Idul Adha, itu yang wajib diutamakan. Itu yang wajib diutamakan. Jangan kita mengutamakan yang sunnah muakkadah meninggalkan yang wajib. Jangan. Sehingga kalau punya rezeki kita sangat dianjurkan untuk berkurban. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak minta daging sama kita, enggak minta kulitnya tuh, kepalanya, kayak kakinya tuh hewan, enggak. Allah lagi liatin aja. Ini mau nurut apa enggak ya? Saya kasih rezeki sepanjang tahun. Ya sekarang saya minta sembelih dari sebagian rezeki, mau nurut apa enggak ya? Adapun dagingnya semuanya itu adalah bagi sesama manusia yang akan mendapatkan manfaatnya. Allah enggak dapat sama sekali. Yang Allah lagi tunggu adalah ketakwaan. Mau enggak nurut disuruh sama Allah? Mau nggak jalanin perintah Allah? Tapi kalau seandainya kita malah nggak menjalankan hal tersebut, itu berarti ada catatan di sisi malaikat bahwa hamba ini punya rezeki lebih tapi tidak mau berkurban. Makanya Nabi sampai bilang, khiyaru ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Umatku yang baik-baik cirinya berkorban. Yang kagak baik cirinya kagak mau berkorban ketika mampu. Ketika mampu. Bahkan terhadap sahabat seperti Bilal bin Rabah yang secara ekonomi mah yang nggak ada lebih-lebihnya, kagak ada gitu. Ya sederhana aja, sekedarnya aja. Tetap Nabi wasiatkan, anfiq ya Bilal, berinfak kamu wahai Bilal. Wala takhsha min dzil arsy iqlala, jangan pernah takut kekurangan. Kamu memberikan ini di jalan yang maha kaya. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada duit bisa berkorban, jangan khawatir tuh duit hilang, enggak. Pasti akan ada gantinya. Tapi lagi-lagi saya ulangin, kalau kita kagak mampu, Allah enggak menugaskan di atas kemampuan kita, enggak berikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan maksa, jangan apa kita utang, jangan, enggak. Sebagaimana haji juga sama, enggak perlu kita utang-utang untuk berangkat haji, enggak wajib, hanya bagi orang yang mampu saja. Istita'ah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang enggak mampu enggak usah, emang enggak wajib. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya mengatakan, kalau sudah dimampukan oleh Allah, duit udah dikasih, badan sehat, waktu ada untuk berangkat ke sono bisa, visanya bisa, udah nih, harusnya mah dia bisa berangkat, tapi dia nggak berangkat, maka kewajibannya sudah melekat kepada hamba tersebut. Ketika nanti dia meninggal, dia akan ditanya sama Allah, kenapa nggak haji waktu tahun sekian? Iya ya Allah, tapi tahun depannya kan habis itu saya bangkrut. Lah cuma kan kamu udah mampu, udah melekat kewajiban itu kepadamu. Ya, kalau kita punya duit 25 juta bisa daftar reguler. Ya, apa namanya itu, haji reguler pemerintah. Tapi ketika kita sudah mendaftar, ada rezeki dan mau mendaftar, misalnya nggak kesampaian, ternyata kita meninggal dunia, niatnya udah sampai, betul. Namanya umur kan nggak ada yang tahu. Yang penting kita sudah mencoba untuk berniat menjalankan ibadah haji tersebut. Kurang lebih itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.